Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasbullah Abdul Muiz di Mesir ya. Alhamdulillah kita masih berada di Siwa, di tepatnya di Jabal Dakrur. Ya, Jabal Dakrur ini di sini diadakan festival setiap tahunnya ya, yang namanya Shaha Festival. Jadi festival di sini diadakan untuk mempersatukan perselisihan antara kedua belah kabilah. Jadi dua kabilah dulunya bertengkar, berselisih pendapat, ya, bergaduh, ya. Setelah itu ulama-ulama di sini diadakanlah pertemuan untuk memperbaiki hubungan di antara kabilah yang berselisih tadi. Jadi sebabnya setiap bulan purnama di bulan Oktober, ya, purnama bulan yang terang di bulan Oktober, mereka adakan festival. Jadi festival ini dikumpulkan semua orang yang ada di Siwa ini khususnya, dan orang-orang yang di luar Siwa datang ke sini untuk merayakan festival yang diadakan setiap musim gugur ya, kalau kita bilang. Sebab bulan 10 ini di Mesir atau di Siwa ini udaranya nyaman. Jadi Jabal Dakrur ini tempat diadakan Shaha Festival. Oke. Ayo kita naik ke atas teman-teman untuk melihat bagaimana Jabal atau gunung ini. Jadi di gunung ini, di tempat ini diadakan Shaha Festival ini, dikumpulkan semua orang, dibuat satu kenduri ya, kalau kita bilang kenduri. Jadi mereka di sini membuat pesta untuk mempersatukan orang-orang yang bertengkar atau berselisih pendapat tadi, untuk meraihkan kemenangan atas perselisihan yang mereka lakukan. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana rumah-rumah atau pondok-pondok yang ada di Jabal Dakrur ini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi setiap bulan 10 tempat ini penuh dengan orang. Bahkan ribuan orang datang ke Siwa untuk menyaksikan Shaha Festival ini. Jadi kita terus naik ke atas, walaupun sekarang suhunya mencapai 46 derajat Celcius. Ya, sebab musim panas di Siwa ini terlalu panas ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk naik ke atas. Allahu Akbar. Jadi seperti ini pondok-pondok ataupun tempat mereka membuat Shaha Festival ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat di bawah itu, di bawah ini, dari sini ke sini diadakan dapur umum. Dapur umum ini untuk memasak makanan, dibagikan kepada hadirin yang datang ya. Jadi kalau kita lihat di depan kita nih, seluas mata memandang. Jadi dari sini teman-teman, ini semua kebun kurma di Siwa Oasis. Ya. Subhanallah. Walaupun sekarang ini tidak ada orang di sini, tapi tempat ini mengandung 1000 kenangan, 1000 sejarah untuk warga Siwa sendiri dan warga-warga yang selain Siwa. Jadi Shaha Festival ini diadakan selama 3 hari teman-teman. Selama 3 hari di bulan Oktober. Ya, mari kita lihat bagaimana ke arah bawah. Jadi di sini pondok-pondok ini digunakan untuk orang beristirahat selama 3 hari di sini. Ya, seperti ini. Oke, assalamualaikum. Oke, pondok-pondok ini mereka gunakan untuk orang-orang yang datang dari jauh. Ya, seperti ini. Inilah, ini batu,
rumah-rumah ini dibuat dari batu garam supaya jangan panas di musim panas dan nggak terlalu dingin ketika musim dingin tiba. Ya, kita akan explore terus tempat ini. Sebenarnya tempat ini waktu ketika musim panas ini tidak ada orang, seperti tempat yang penuh dengan misteri ya. Sebab dulunya di sini dijadikan tempat yang untuk mengenang dan untuk mengadakan satu satu festival yang membuat orang-orang dari berbagai daerah datang ke sini. Ini satu menara ini. Menara ini untuk mengontrol ya daerah jalannya festival. Jadi setiap tamu-tamu akan dipanggil dari sini ya. Ya. Dan sekarang kalau tidak ada festival ini, menara ini untuk biasanya merpati banyak di sini teman-teman. Oke, kita lihat. Ya, subhanallah. Ya, seperti ini. Ini assalamualaikum. Ya, subhanallah. Mereka buat tempat ini untuk beristirahat. Ya. Pelepah kurma dijadikan bombongnya. Seperti ini teman-teman. Ada juga jendelanya. Ya, biar masuk angin. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, saya suka sekali tempat seperti ini ya. Jadi luas sekali Jabal Dakur ini. Jabal Dakur ini mengingatkan kita kepada sebuah perjanjian perdamaian ya, kalau kita bilang. Subhanallah. Tempat ini begitu bersejarah ya teman-teman. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, seperti inilah keadaan di Siwa ketika musim panas ya. Saya sekarang saja sudah kelihatan ini semakin gelap aja nih. Allah. Jadi di Siwa ini subhanallah teman-teman, kita bisa merasai bagaimana nikmat Allah yang ada di Siwa ini. Nikmat dari kebun-kebun, dari tanaman-tanaman, dari ternak, dari danau, dari tasik. Tasik ini berubah menjadi garam. Garam diambil, diproduksi, diekspor ke luar negara. Sungguh yang luar biasa teman-teman. Dan banyak juga hasil bumi dari Siwa ini diekspor, salah satunya ke Indonesia, yaitu kurma, sari kurma, minyak zaitun, buah zaitun. Mereka datang ke sini untuk terus mengambil atau membeli barang-barang dari perusahaan yang ada di Siwa ini. Selain itu di sini juga terkenal dengan padang pasir yang sungguh luar biasa teman-teman. Dan bukan dari sekarang ya, kalau Siwa ini terkenal dari zaman kuno, zaman Firaun. Ada seorang raja namanya Amun. Amun datang ke sini. Ada dibuat juga Amun seperti Amun Temple. Ada Cleopatra, ada Alexander the Great juga pernah datang ke Siwa. Jadi setelah dibuat itu Alexandria, kota Alexandria, pada tahun yang sama Alexander the Great datang ke Siwa. Sampai di vlog saya sebelumnya ada saya vlog di tempat Alexander the Great Hall. Ya teman-teman, insya Allah dengan dukungan kalian saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang baru yang berkaitan dengan sejarah Mesir dan dengan adanya tempat-tempat wisata seperti yang ada di negara Mesir. Saya akan explore terus khas buat teman-teman yang ada di
tanah air ataupun yang ada di mana saja Anda berada. Oke. Terima kasih teman-teman bagi yang telah mensupport, dan yang belum tolong di subscribe. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.